Shalom semuanya, para pemirsa Bible Study. Selamat sore, apa kabar semuanya? Senang sekali kita bisa berjumpa kembali live streaming on YouTube. Kita tetap masih di dalam seri Emotionally Healthy Spirituality. Karena untuk bisa menikmati hubungan pribadi dengan Tuhan, dimana kalau kalian berhubungan dengan Tuhan, of course kita punya luka batin yang kita juga nggak tahu ada, kita punya kesedihan, kita punya ketakutan, itu akan dilayani oleh Tuhan sendiri. So saya percaya semua yang hadir dan terus masih mengikuti pelajaran ini, kalau Anda praktekin secara pribadi, Anda akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang membawa transformasi dari dalam keluar. So share dengan kita semua, dengan orang-orang yang baru bergabung dalam testimonial, apakah ditulis kepada kantor sekretariat Bible Study kami, atau ke komen, atau kepada, karena kita masih belum ada, kita masih proses perbaikan Facebook account kita. Saya mengundang Anda untuk bisa kirim ke kantor sekretariat pelayanan saya. Ada alamat email, ada WhatsApp number. Anda bisa kirim kesaksian Anda, itu akan sangat berguna untuk pengajarannya bisa relevan kepada kalian semua. Oke, so saya mau sambut murid yang setia, Daisy Natalia. Thank you so much sudah bergabung, sudah ready. Thank you juga untuk Wawa. Apa kabar, Wa? Senang bisa berjumpa juga saat di rumah duka, di mana Oma Cora telah meninggalkan kita, tapi saya bisa ketemu dengan Wawa kembali, senang sekali. Terima kasih juga untuk salam kenal ya kepada Yohana Lans. Shalom, salam kenal Yohana Lans dari Jakarta atau dari luar kota. Senang sekali bisa turut bergabung dalam Bible Study kita. And juga Jolly, thank you untuk membantu Pastor Indri untuk melayani jiwa-jiwa yang butuh bisa berkenalan dengan Tuhan. Kita semua butuh ya setiap hari ya. And Arin Meyers, apa kabar? Masih di Palembang? Luar biasa ya. Kita sekarang udah nggak online lagi nih. Saya berdoa Arin masih bisa mengikuti pelajaran yang dibagikan berdasarkan pengalaman pribadi Apostle dengan Tuhan, yang sengaja Apostle bangun hubungan dan datang ke Tuhan. And terima kasih juga untuk hadir sore hari ini, Arin. Apa kabar, Erin? Bagaimana hubunganmu dengan Tuhan? Share ya. Thank you untuk Sky, Pascal, Shalom. Thank you so much untuk Ryan, untuk Ira. Thank you for joining. Do learn, kalau apa yang dipelajari kurang jelas bisa bertanya ya. Thank you so much untuk Jenny Budi, selamat sore. Dari GGA BSD yang luar biasa, kreativitas tim kita dari BSD. Thank you juga untuk Inge dan semua teman-teman boomers generation yang ada di Gereja Generasi Apostolik. Thank you sudah hadir, Pak Akun. Thank you juga Pak Andika Halim sudah hadir juga. Thank you sudah kerjasama dengan Inge, Jolly untuk melayani semua teman-teman yang bergabung. Juga terima kasih untuk Ibu Feni. Aduh, kagum saya. Perubahan yang dramatis dari kehidupan Ibu Feni, dari dalam keluar hatinya, melalui penyakit yang diderita. Ternyata Tuhan memakai waktu menanti itu. Pada waktunya Tuhan bekerja merubah hatinya Ibu Feni. Dari hati yang memikirkan lebih ke diri sendiri gitu ya Bu Fen ya, dengan situasi bisa menjadi hati yang empati, yang iba, melihat orang yang luka, yang cacat fisik bisa menangis. Wah, luar biasa. Thank you juga untuk Uti, selamat sore. Ibu Carmen, selamat sore. Masih terus ya Ibu Carmen, konsisten day by day. Sudah datang ke Tuhan minimum 2 kali per hari untuk diawali dengan solitude and silence dan dipusatkan kepada Yesus sehingga otot iman kita bertumbuh kuat, otot daripada mendengar suara Tuhan, daripada
ngeladenin yang suara lain lebih kuat dibangun. Right? Kayak kita bangun otot massa badan nih, mesti stretching tiap hari. Thank you juga untuk Diana Watimena, sore. Kapan bisa ketemu sama Diana lagi nih? Oke. And selamat sore juga untuk Marlene yang siap melayani dari Life Bible bookstore kita. Anda yang butuh resources, kita bisa bantu. Kalau saya perkenalkan buku-buku baru, Anda bisa dibantu untuk memperolehnya. Dan saya senang hari ini dari Ira, jemaat kami yang kebetulan sedang ada di Pineng, menemani ayahnya yang sedang operasi lutut kakinya. And dia bawa buku yang betul-betul nggak gampang tapi sangat penting dari Brother Lawrence, sudah berbahasa Indonesia, Practicing the Presence of God. Day by day sebetulnya tujuannya cuma satu, kita latihan praktek berada di hadirat Tuhan setiap hari. Itu nggak gampang. Berada dengan diri sendiri sering ya, tapi berada dengan Tuhan itu aneh sebetulnya. Kalau kita masih aneh berarti daging kita masih dominan, you know. Catherine Pakpahan, selamat sore juga. Apa kabar Catherine? Sambil nyetir ya, hati-hati. Thank you Marlene, happy birthday to you lagi ya. Rasanya gimana tuh? Wah, pesta ulang tahunnya seru men. Sampai pagi sampai malam dirayakan sama teman-teman semua. Thank you juga untuk that's interesting name. Finger Family. Sarah Pardede. Kenapa gue panggil dirimu Finger Family? Emangnya kalian kecil-kecil kayak jari? So funny. Thank you juga untuk Weda yang tidak saja hadir untuk belajar tapi juga melayani seluruh teman-teman yang bergabung. Thank you Pak Andika. Ya, istilah menarik. Keluarga BSD ini memanggil dirinya Halo Finger Family. Finger Family, selamat sore juga Ko Akun. Itu rahasia apa, pewahyuan apa lagi itu ya Sarah Pardede. And thank you juga untuk Ragini Tapa, selamat sore. Nanti kalau sudah sampai ke Melbourne masih bisa kontak ya, masih bisa join loh di YouTube ya Ragini. Even though time difference. Tapi nggak terlalu drastis lah, nggak seperti di Amerika lah, kita bisa 12-11 jam beda. Kalau di Eropa ke Australia kita bisa 4-5 jam berbedanya. Thank you so much. And teman-teman lain yang sudah bergabung. Dan mungkin Anda lagi nyetir mobil, mungkin Anda sedang terlena di rumah sakit, Anda nggak bisa ketik di komen. Apapun kondisi Anda, dimanapun Anda berada. Apakah mungkin Anda sedang menyetir mobil seperti beberapa tadi lagi driving. Of course kalau lagi driving don't say anything. Oke, bisa dengerin aja dulu. Nanti kalau setelah parkir mungkin ambil coffee dulu atau ambil dinner dulu, bisa kasih komen. And ini link acara ini terbuka buat umum, so it's always di dalam YouTube Gereja Generasi Apostolik. Oke. Saya berdoa Anda semuanya sudah siap, pegang Alkitab, catatan Anda, kita akan segera mulai the miracle daripada kematian Yesus di kayu salib buat Anda dan saya di tengah badai, di tengah kesulitan apapun. There's a miracle yang diselesaikan Yesus secara tuntas. Dan saya mau kita hidup di dalam miracle itu. Karena ini tahun Yosua 3 ayat 5, Tuhan akan melakukan hal-hal yang ajaib bagi Anda dan saya. Saya juga mau soalnya. Oke. So, Stefan Mogodaser, Shalom, selamat sore. Nanti kita keep in touch ya Stefan ya. Oke, kita akan segera memulai pelajaran ini. Sebelum saya undang semua Anda semua yang hadir untuk kita bisa berdoa satu hati, persiapkan diri Anda untuk bisa menerima hadirat Tuhan supaya jiwanya tenang. Dan kita bisa dengar Tuhan dan alami Tuhan dan apa yang dibagikan firman-Nya menjadi perkataan Tuhan pribadi kepada Anda. Tidak lagi melalui saya, tidak melalui suara saya, tapi Tuhan langsung ngomong kepada Anda. Gitu ya. So thank you untuk Pak Minto. Saya berdoa firman ini adalah roh dan hidup menjadi kekuatan bagi masa otot tubuhnya Pak Minto. Aku declare minggu ini, minggu restorasi, kekuatan baru dari Tuhan, kuasa Roh Kudus menguatkan kembali tubuh Pak Minto dari lemas menjadi kuat kembali. Saya juga
Berdoa untuk Ibu Vivi yang ada di Singapura, menemani suami terkasih Pak Sumali, bahwa setiap hari juga otot masaknya dari kaki, spine, tulang punggung, tangannya semua, lehernya diperkuat ototnya sehingga bisa berdiri kuat. Kan ternyata otot kita tuh yang nopang tulang-tulang kita loh. So kita nggak bisa ototnya tuh lemas karena kita kebanyakan kehidupannya sedentary. Sedentary itu duduk, nonton, baca buku, ngetik, pakai di komputer, itu sedentary itu. Itu bahaya, semakin tua nanti ototnya semakin lembek, malah kita lemas jadinya. Oke? So kita berdoa satu hati supaya Roh Kudus melawat Anda dimanapun Anda berada di hari ini. Ambil waktu sejenak, berdiam di hadapan Tuhan, sesuai Mazmur 37 ayat 7. Fokus kepada Yesus yang ada rohnya di dalam batin kita, di hati kita. Fokus ke situ, kita tarik napas, kita tarik hidup hadirat Allah. Dan kita serahkan Roh Kudus untuk memenuhi jiwa kita. Dan kita buang semua emosi ketakutan, emosi negatif, emosi resah, gelisah, gundah gulana. Kita lepaskan kepada Tuhan dan kita minta Tuhan gantikan dengan kehadirannya yang penuh dengan kasih sayang, pengampunan, sukacita, damai sejahtera, kebenaran oleh Roh Kudus. Bapa, kami berterima kasih untuk hari ini, di jam ini, kita bisa tenang di hadirat-Mu, kita bisa diam di kaki-Mu. Kami berterima kasih, kami dikasih waktu untuk berdiam diri, kami dikasih waktu untuk tenang, hanya bersama-Mu. Aku minta setiap anak-Mu Tuhan, setiap jemaat-Mu yang sedang di tempat yang sunyi sendirian, tidak di tengah-tengah kegaduhan, tapi menghormati kehadiran-Mu, berdiam diri, menanti Tuhan dengan sabar, untuk Tuhan menyatakan dirinya, untuk Tuhan bisa hadir dan kita kerasa hadirat-Nya, dan alami kasih-Nya, alami kuasa kebangkitannya, sehingga yang sakit disembuhkan, semua yang stres, depresi dipulihkan. Aku minta dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Berbicaralah Roh Kudus. Kami umat-Mu mendengar. Apa yang terjadi pada Nabi Samuel dari kecil sampai dia dewasa. Kami minta itu juga pengalaman kami pribadi. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Raja kami. Segala hormat pujian hanya bagi-Mu Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, kita masih di dalam topik efek atau akibat daripada kematian Yesus di kayu salib. Itu kematiannya tuh hebat banget dong kayak itu ya. Jadi suatu jalan yang baru dan yang hidup telah terbuka, disediakan bagi kita untuk kita membutuhkan rahmat dan itu belas kasihan ya, dan kasih karunia itu kekuatan Roh Kudus untuk memberdaya kita untuk bisa berdiri teguh secara roh di hadapan roh-roh jahat yang lainnya yang mengancam kita. Dan kita minta di dalam nama Yesus Kristus, dengan roh Allah dalam kita jauh lebih besar daripada roh apapun dunia ini, kita bisa berdiri tegak. Stand strong therefore. Okay? Setelah kita mengalahkan setan-setan dengan nama Yesus dan kuasa Roh Kudus, kita berdiri teguh. Nah, kita mendapat kemampuan itu karena Yesuslah jalan, kebenaran, kehidupan. Dan sebagai jalan, bukan jalan biasa. Ibrani 4 ayat 16, Ibrani 10 ayat 19-20 itu jalan yang hidup dan jalan yang baru. Yang membawa kita langsung ke takhta Allah Bapa. Sehingga kita jadi anaknya resmi, mendapat perlindungan, mendapat kasih karunia, mendapat rahmat pada saat butuh pertolongan. Berapa dari Anda sore hari lagi butuh pertolongan? Saya lagi butuh pertolongan. Oke, yang tahu nggak Anda, paling nggak enak itu menghadapi situasi di mana relasi antar saudara seiman itu rusak. Itu kayak jalur telepon itu jebol, tau nggak?
atau selama ngomong keresek terus gitu loh. Itu nggak enak banget tuh. Kalau kita lupa taruh baju, lupa taruh handphone, lupa taruh tas, ya oke lah. Paling kesel-kesel gitu. Tapi kan barang mati kan. Tapi kalau lupa kita nggak sadar menyakiti sesama, nggak sadar melukai sesama, aduh nggak bisa tidur loh. Biar nggak disadarin juga nggak bisa tidur, karena Roh Kudus akan insafkan kita, ketuk hati kita. Kamu barusan melakukan sesuatu yang merusak hubungan. Hubungan sesama itu mutlak bagi Tuhan tuh di atas segala-galanya. Di atas pembelajaran Bible study ini, di atas khotbah, di atas nengging setan, di atas. Yesus berkata, kalau di Markus 11 ya, dan Matius pasal 6, kalau kamu lagi mau membawa persembahanmu ke bait Allah, tapi di tengah jalan kita ingat, kita dongkol sama seseorang, ada yang ganjel di hati kita. Yesus ngomong apa? Taruh dulu persembahan itu, berdamai dulu dengan orang itu, atau saling mengampuni, kemudian baru kemari. Jadi saya bilang, Tuhan, hubungan dengan sesamamu itu mutlak ya, lebih tinggi daripada aktivitas pengorbanan kita untuk bekerja buat Tuhan. The being dengan hadirat Allah dan the being with each other jauh lebih penting daripada doing for Jesus. Bukankah itu tanda pertama kita muridnya Yesus yang alkitabiah dan sehat? Dari 7 kan, kita baru sampai nomor 3 loh. Nanti minggu depan kita sambung ke nomor 4. Bukankah kalau kita menjadi murid Kristus yang sehat, being with Jesus itu di atas doing for Jesus. Nah, being with Jesus dampaknya ke being with sesama kita. Jadi nanti kita kalau sampai ke buku Emotionally Healthy Spirituality bab 9, menjadi orang Kristen yang dewasa emosi, itu kita diajarin dengan pelajaran Martin Buber, seorang ahli filsafat teologi yang alami kelahiran baru, yang didatengin jiwa baru, yang sedang menentukan mau bunuh diri apa mau terus hidup. Ternyata dia bunuh diri setelah ketemu Martin Buber. Karena si Martin Buber ngapain saudara? Tidak pernah tanya kenapa ini orang asing datang ke dia. Dia cerita mengenai Yesus. Dia cerita mengenai pengalaman dia dengan Tuhan Yesus. Alkitabiah semua. Tapi orang itu gak tertarik mau dengar itu. Dan masih muda, orangnya 18 tahun. Itu zaman Perang Dunia Kedua. Kemudian dia pulang. Malamnya orang yang bawa anak muda itu ketemu Martin Buber kasih tahu. Tadi orang yang datang, saya bawa ketemu kamu, malam ini dia bunuh diri, gantung diri. Shock si Martin Buber. Dia pikir kesaksian hidup dia ketemu Yesus menjawab setiap orang punya kebutuhan. Ternyata tidak. Di situ dia rasanya dia kayak orang mau murtad. Dia takut gak diampuni Tuhan. Percuma dia masuk pelayanan, dia mau quit pelayanan. Dia hancur hati, dia benar-benar terdakwa. Dan dia berbalik ke Tuhan, dia minta ampun, dia ngaku dosa, dan Tuhan kasih dia kesempatan kedua. Dan Tuhan berkata, jangan condemn dirimu, aku ampuni kamu kok. Kamu belajar dari ini. Dan di situ Martin Buber diajarin sama Tuhan, kamu ketemu orang bagaimana? Apakah kamu mencintai mereka seperti aku cinta kamu? Karena itu hukum kedua yang sepenting hukum pertama. Jadi kita bisa praktek hukum pertama. Saya juga lagi renungkan semua puji-pujian penyembahan selalu fokusnya ke betapa indahnya Tuhan, betapa mulianya Tuhan, kasih-Mu tak berkesudahan, kebaikan-Mu mengejar aku, kebajikan kemurahan belaka mengikuti aku sepanjang masa. Tapi gak ada orang nyanyi lagu loh, bahwa karena Kristus aku mengasihi musuhku, karena Kristus aku bisa mengampuni orang yang nyakitin aku, karena Kristus hubungan yang hancur retak bisa dirajut kembali, seperti hati pecah bisa disambung kembali dan dilem dengan kasih Kristus. Karena Allah, musuh berpuluh-puluh tahun bisa berdamai. Kristus pendamai manusia. Nggak ada tuh. Malah yang nyanyi lagu berdamai-berdamai bersatu itu lagu orang dunia loh. Dulu ada lagu all top world class singers of the world.
Michael Jackson, Stevie Wonder, siapa tuh penyanyi yang saya suka tuh, Dionne Warwick, pada nyanyi lagu We Are the World, kita bersatu. Bagus sekali kata-katanya. Suatu yang kerinduan yang orang dunia rindukan. Tapi gereja aja nggak jawab di situ. Kayak selalu hubungannya vertikal terus. Padahal hubungan vertikal itu demi kita bisa punya hubungan horizontal. Cintailah sesamamu seperti kau mencintai dirimu. Dan Yohanes 13 ayat 35, Yesus di perjamuan terakhir di Yerusalem sebelum dia ke Getsemani diserahkan kepada Yudas. Dia bilang, perintah baru kuberikan padamu. Kasihilah sesamamu. Hendaklah kau saling mengasihi. Seperti aku mengasihi kamu dengan kasih yang kau terima dari aku, sekarang kasihlah sesamamu. Jadi vertikal ngisi bensin, infus supaya kita bisa horizontal. Nah, kita berdiri di bawah kaki Yesus, rendah hati supaya bisa diisi Tuhan. Amin. Nah, undangan doa dari Yesus. Makanya Yesus selalu mengundang kita doa. Kenapa? Kalau enggak kita nggak bisa diinfus. Nah, ini akibat salib Yesus, akibat dia mati di kayu salib loh. Di Yohanes 7 ayat 37, Yesus ngundang. Kalau saya udah belajar solitude silence, berdiam diri di tempat sunyi untuk berduaan sama Tuhan saja, dengan latih pusat pikiran kita ke fokus ke Yesus, bukan ke diri kita, bukan ke orang, bukan ke kerjaan. Otot kita dilatih terus ya. 6 tahun saya latih kayak begitu. Lama-lama kita tambah mengerti. Sebetulnya nggak ada Tuhan Yesus minta perintah ke muridnya. Yesus selalu kirim undangan ke muridnya. Lihat. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ya datang kepadaku dan minum. Ini undangan loh ini. Kenapa kok diundang kita nggak mau datang? Kau yang haus, hanya orang haus mau minum. Datang padaku. Mungkin hidup di dunia ini bikin Anda haus. Punya kerjaan bagus, gaji bagus, karir yang meningkat, menanjak terus. Punya kekayaan material yang bertambah-tambah, hidup di rumah yang layak, yang di suburb, di perumahan yang bagus. Kalau dulu naik sepeda untuk kerja, untuk kuliah, sekarang naik sepeda buat olahraga. Itu kelasnya udah beda itu ya. Nah, apakah dengan semua perabot eksternal yang bikin penuh rumah, butuh garasi spesial, butuh gudang lagi untuk nyimpen barang-barang yang perlu, gudang take space, ya, membutuhkan ruangan lagi, tapi isinya barang bekas, barang tua. Kalau kita tertarik yang keluar, kita nggak haus akan Tuhan loh. Tapi pada waktu semua yang di luar ini habis, rusak, gak bisa beli lagi, belum bisa beli, mesti nunggu, mesti nabung dulu, ke daging menderita karena kepingin sekarang punya gak bisa, mesti nunggu. Berapa dari Anda yang senang nunggu? Menanti, kapan mujizat sampai terjadi? Siapa yang ada yang bergairah dengan kata menanti Tuhan? Atau menanti mujizat terjadi? Pasti Anda paling suka ya? Atau Anda paling frustrasi? Coba aja. Kalau Anda ke supermarket udah kelar belanja, Anda cari kasir yang paling panjang antreannya atau cari yang hampir nggak ada orang. Kalau Anda mau ke airport, mau ke luar negeri atau mau keluar kota, keluar negeri dong ya. Kalau keluar negeri kan mesti ngantri di imigrasi. Anda itu ada 20 counter tuh petugas imigrasi. Anda akan cari yang paling panjang antriannya atau yang paling pendek. Kalau Anda carinya paling pendek, berarti Anda nggak sabar. Anda nggak suka nunggu. Kalau ngantri di supermarket yang paling pendek, kalau bisa nggak ada orang. Jadi Anda wiro nyari yang paling nggak ada orang. Akhirnya dapat yang ada 5 orang. Yang lain tuh 10, 7, 6, 8. So Anda cari beda satu pun Anda cari yang lebih pendek. Anda jadi yang ke-6, bukan ke-5. Nah, kalau Anda, kenapa sih Anda pilih wira-wiri cari yang paling pendek itu kenapa? Kalau di jalan tol tuh, counter ambil tiket, bayar tiket tol. Cari yang mana yang tapi kalau udah dekat nggak bisa ke kiri ke kanan. Sudah dibagi ya jalurnya. Nah, kalau Anda tetap restless, geresah, dapatnya lama banget nih, orangnya lama banget nih. You have problem with waiting.
Semua daging manusia benci menunggu. Daging kita. Daging itu bukan selalu muka kita, badan kita, tapi nafsu kita. Nafsu yang ada di badan dosa ini. Yang bikin kita gak sabar, yang bikin kita kesel. Oke. Nah, itu yang bikin manusia dari dulu, dari zaman orang Yahudi keluar dari Mesir tuh, mereka bikin gali buat mereka. Karena kepuasan, kehancuran, kehausan mereka bukan untuk hadirat Tuhan ya. Untuk mengumpulkan material, kekayaan materi. Mereka membangun bagi diri mereka satu sumur bocor. Yeremia 2:13. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat. Jadi siapapun yang memuaskan dahaganya bukan lari ke Yesus, sumber mata air kehidupan. Tetapi gali sendiri, sumur sendiri. Itu berbuat jahat. Berarti orang ini, saya belajar dari Yeremia 2:13, orang yang tidak datang ke Tuhan, orang yang malas berdoa, tidak berdoa adalah dosa. Berarti Anda memakai hati Anda untuk memuaskan diri sendiri, bukan untuk mendapat kepuasan dari Tuhan. Kalau Anda seperti ini, Anda tidak akan pernah bisa mengalami transformasi dari dalam keluar, di mana Anda akan diubah menjadi serupa Kristus. Itu nggak ada deh. Itu nggak ada di halaman hidup Anda, itu nggak ada di pola pikir Anda, itu nggak ada di memori Anda, nggak ada di jadwal agenda Anda. Yang ada hanyalah bagaimana Anda memuaskan ambisi Anda. Sampai semua pun digali untuk cari kepuasan. Itu gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang. Kayak makanya orang yang berhutang gali lubang, tutup lubang terus karena punya nafsu yang gak bisa direm. Nah, 2 kali umatku berbuat jahat. Mereka ninggalin aku. Kalau gali sumur sendiri, karena ninggalin Tuhan. Itu udah jahat. Karena tujuan Yesus mati di kayu salib, dia datang dihancurkan badannya, dia hancurin tengkorak kepalanya dengan mahkota duri, dipaku, ditusuk lembing di lambungnya supaya pastikan dia mati total. Dicambuk 39 kali, karena yang ke-40 pasti mati itu. Itu secara hukum Romawi. Itu untuk buka jalan baru dan hidup untuk kita tancap ke takhta Allah untuk selalu dapat rahmat dan kasih karunia saat butuh pertolongan. Berarti kita pasti butuh pertolongan dong. Di hidup ini nggak mungkin nggak ada pertolongan yang kita butuhkan. Pasti dalam setiap hari kita butuh pertolongan karena hubungan dengan sesama orang itu rentan. Pasti bisa ada gesekan, konflik, pasti ada yang gak beres dalam relasi, komunikasi buruk, menghindar, isolasi, itu pasti terjadi. Seperti saya katakan, hubungan dengan sesama itu jauh lebih penting daripada kerja buat Tuhan. Yang bikin Anda sakit hati bukan gak kerja buat Tuhan. Bahkan mayoritas kita mainan handphone kok sekarang ini, mainan sosmed, Anda gak kerja juga buat Tuhan walaupun ada dalam pelayanan tetap. Tapi Anda yang paling menyakitkan dan bikin Anda gak bisa tidur kalau hubungan dengan sesama rusak. Dan kalau Anda ngebor bikin bagi dirimu kolam sumur sendiri yang bocor gak bisa nahan air untuk memuaskan hidupmu, Anda satu ninggalin Tuhan. Jadi gak mungkin dong Anda bisa diisi kasih Kristus. Karena air hidup itu kasih. Air hidup itu roh dan hidup. Firmanku roh dan hidup, Yohanes 6 ayat 63. Dan akibatnya yang keluar apa? Perbuatan daging kita, emosi negatif kita, daging manusia lama kita, bukan manusia baru. Kalau Anda datang ke Yesus seperti Yohanes 7:37, Anda datang ke sumur kehidupan. Anda akan kasih makan manusia barumu. Manusia lamanya disangkal, disalibkan. Sehingga manusia lamanya ditanggalkan sesuai Efesus 4 ayat 20-25. Dan kita kenakan manusia baru. Tapi Anda mesti datang ke dalam kondisi haus. Datang ke sumber air hidup Yesus dan minum. Anda minum Kristus. Anda minum pribadi Yesus. Makan pribadi Yesus. Makan tubuhku. Minum darahku. Kalau tidak Anda gak layak ikut aku. Gak ada bagian kerajaan surga. Nah bayangkan, terus Anda bikin sumur sendiri, ngebor sendiri, tanpa sadar tuh sumur gak pernah penuh-penuh karena bocor. Sebab bukan dari hidup kekal sumurnya.
Dan itu di mata Tuhan jahat loh. Karena Anda hidup tanpa Tuhan, tapi ngaku umat Tuhan. Ini kemunafikan yang berat. Makanya Yesus kepada orang yang pada bocor kan tuh sumurnya. Berarti aus terus tuh. Berarti capek tuh, cari kepuasan terus, gali terus untuk mencari kepuasan, capek dong. Yesus di Matius 11 ayat 28 berkata, mari kepadaku. Semua yang letih lesu, karena kamu kerja keras untuk mencari kepuasan. Untuk memiliki semua barang mewah di dunia. Kredit bank, bayar cicilan, bayar pokok dan bunga itu berat loh itu. Berarti Anda suka nggak suka tiap bulan Anda mesti menjamin ada income minimum sebesar kredit yang Anda mesti bayar. Pokok dan bunga loh. Nggak bisa nggak ada uang itu. Okay? Dan Anda capek karena Anda jadi budaknya uang. Karena di Amsal dikatakan bagi Amsal 22 ya ayat 7. Karena kalau Amsal 22 ayat 6 kan didiklah anak dengan cara yang kau tahu sampai tua nggak akan ninggalin. Tapi di ayat 7 kalau Anda jadi budak, kalau Anda utang, Anda jadi budaknya uang. Anda diperbudak sama uang. Makanya hidupnya letih lesu beban berat. Yesus katakan kamu kembali kepadaku. Jadi pertobatan itu adalah ekspresi cinta. Kembali mula-mula kepada kekasih jiwa kita, sumber air hidup kita, sumber kehidupan kita yang berkelimpahan. That means kamu bisa balik ke cinta mula-mula kalau berbalik ke Tuhan. Cara berbaliknya gimana? Tuh Yesus undang. Bukan pakai kekuatan kita sendiri. Harus ada undangan Yesus. Asal kita sadar diri bahwa kita udah letih lesu dan beban berat. Kalau nggak ngaku, belum sadar-sadar kamu tuh sedang letih lesu beban berat, masuk pakai ngotot, pakai kekuatan orang kolerek yang kayak bulldozer gitu, kayak Stonewalls, kayak kuda nggak bisa berhenti ya. Ya susah kalau gitu itu diundang suruh ikut Yesus susah, karena dia belum merasa letih lesu kok. Nanti kalau dia letih lesu, dia sibukin dengan yang lain, dengan mainan, game, TV, sehingga nggak kerasa letih lesunya. Padahal badannya kemudian minta dikerok, pakai salon pas, pakai koyo, dipijat-pijat, di spa. Padahal tuh lagi letih lesu beban berat, mau ngaku aja letih lesu beban berat, makanya butuh ke spa. Nah, kalau Tuhan Yesus berkata, kamu mau ke spa kan? Kamu coba sekali-kali ke aku deh. Aku akan beri kelegaan kepadamu. Kalau kepijat, ke tukang urut, nggak ada kelegaan di hati. Rasanya aja kayaknya enak, tapi nggak menyembuhkan. Besok bisa pergi lagi. Tiap minggu bahkan bisa langganan, bisa kecanduan. Saya kan dulu punya tim pijat. Oke, Anda bisa tanya sama Inga tuh. Oke, tim urut, tim pijat, apa aja deh. Ala apa, pokoknya ketekan otot-ototnya yang kaku. Nah, kalau Anda seperti itu, larinya keluar pertolongan eksternal, bukan internal, Anda nggak akan mengalami yang namanya a deep inward relationship to Jesus Christ. Kepuasan hidup kita bermakna, bertujuan. Kalau kita kembali ke Tuhan. Kalau kita hidup dengan jiwa yang restful, yang lega, yang tidak letih lesu, dan itu hanya dapat dari Yesus. Dan Yesus berkata, belajar dari aku deh. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan kau jiwanya akan tenang. Siapa sih yang gak mau punya jiwa tenang? Program TV gak bisa bikin kita jiwanya tenang. Social media gak bisa bikin kita jiwa tenang. Bahkan terserangsang untuk beli makanan, pesan makanan online, beli baju, beli barang ini. Jadi gak tenang malahan. Right? Nah, kalau Anda mau ngalami a deep inward relationship to Jesus, Anda hanya dapat dengan datang ke tempat sunyi untuk berduaan dengan Tuhan Yesus. Kalau Anda berduaan sama Yesus, Anda juga bertigaan sih sama Allah Bapa, Yesus dan Roh Kudus sih. Jadi berempat. Dan Anda berdiam di hadiratnya. Izinkan Tuhan bekerja di dalam Anda untuk angkat semua yang letih lesu beban berat itu diganti dengan kelegaan. Caranya dengan apa? Yesaya 30 ayat 15, Yeremia 6 ayat 16. Dengan hati yang bertobat. Jadi bertobat menghasilkan cinta mula-mula. Menghasilkan inward relationship dengan Jesus Christ. Dan Anda berserah karena Anda lega. Restful jiwanya.
Anda ada di dalam hadirat Tuhan. Inilah ekspresi cinta dari dalam hati kita bagi Yesus. Yesus tuh jatuh cinta juga sama kita kalau kita datang ke Dia. Jadi doa tuh jangan dari pikiran. Doa tuh mesti dari hati yang haus, hati yang mau datang ke Tuhan. Nah, Yesus sendiri aja berkata di Wahyu 3 ayat 18-21. Maka aku menasihatkan ke engkau, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api. Berapa dari Anda tahu bahwa Yesus itu selalu Immanuel? Gak pernah ninggalin kita maupun biarkan kita. Berarti itu dia memiliki sesuatu yang kita bisa beli, yang selalu ready, available. Karena ini tawaran, diundang. Tapi mesti beli. Kenapa mesti beli? Karena Anda mesti bayar harga dengan sangkal diri pikul salib. Anda mesti berkata no kepada kepuasan dunia. Anda berkata ya kepada penyediaan Tuhan. Bayar harganya dengan berkata ya kepada Tuhan, berbalik kepada Tuhan, bertobat, dengan tinggal tenang dan berdiam, di situ letak keselamatanmu. Dengan percaya dan tinggal tenang, di situ letak kekuatanmu. Dan aku rindu, Yesaya 30:18, memberikan kepadamu belas kasihan. Kasih karena aku tuh kepingin kamu tuh sukacita dan penuh kasih sayang. Untuk itu beli dong kualitas ilahinya Allah yang readily available. Oke, itulah emas yang telah dimurnikan dalam api agar engkau kaya. Markus 8 ayat 35 berkata, buat apa kamu punya semua yang dunia tawarkan tapi kehilangan nyawamu. Sampai capek-capean, sampai ngos-ngosan, sampai hilang nggak kurang waktu tidur, sampai stres, sampai depresi, bipolar, sampai ngantuk, sampai nggak bisa doa, nggak bisa ngapa-ngapain, udah badan kecapean. Tapi semuanya ada. Buat apa? Beli dari Tuhan, hadiratnya, karakternya, kamu akan jadi kaya. Karena semua orang akan menyukai Anda, mengasihi Anda, karena Anda bawa kasih Kristus itu. Dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya. Agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Putih lambang dari bersih. Darah Yesus memutihkan dosamu. Sehingga kamu putih seperti salju, putih seperti bulu domba. So putih itu mengenai kondisi atribut Anda. Bagaimana kondisi sekarang akibat Anda bergaul dengan Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 7. Berjalanlah dalam terang seperti Dia dalam terang. Maka darah Yesus menyucikan kamu. Putih seperti salju. Agar jangan kelihatan ketelanjanganmu. Yang kelihatan adalah kemuliaan Allah. Yang kelihatan adalah pribadi Allah, hadirat Allah. Adam dan Hawa sebelum berdosa, dia telanjang kok, Kejadian 2:25, dan tidak malu. Ketelanjanganmu gak memalukan. Nah sekarang udah telanjang tapi gak memalukan. Karena kamu ditutup oleh hadirat Tuhan. Karena darah Yesus. Dan lagi minyak untuk melumas matamu. Supaya engkau dapat melihat urapan. Yesaya 10:27b. Urapan Roh Kudus lah yang mematahkan kuk. Yang melenyapkan kuk belenggu musuh yang begitu berat. Itu Roh Kudus akan buka mata hatimu supaya Anda ngelihat bahwa Anda dibelenggu, dianiaya oleh musuh. Tapi waktu dibuka matanya, Anda berseru pada Yesus, datang kepada Yesus, minum hadiratnya, dipenuhi urapan, minyak urapan Roh Kudus. Di mana ada urapan, setannya akan lepas cengkeramannya. Dan barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Kristen tanpa ditegur, tanpa dihajar, bukan Kristen, bukan anak Allah. Ingat kenapa kita ditegur, kita dihajar? Karena kita ada satu bagian kita yang belum selamat. Sesudah kita lahir baru, hati roh kita selamat. Udah baru, Efesus 4 ayat 17, udah kudus sama seperti Allah, udah gak usah direparasi. Yang sedang diselamatin Yesus, kalau Anda izinkan loh, dengan Anda solitude, silence, dan berpusatkan pikiran Anda pada Kristus. 2 menit Anda diam di hadirat Tuhan. Maka Anda akan ditransformasi, diselamatin jiwanya. Semua yang gak beres, yang rusak akibat dosa di dalam jiwa kita, karena kita diam di hadirat Tuhan, Tuhan kita izinkan masuk, Dia beresin. Kenapa kalau Dia berhak membereskan? Sebab rumahnya Dia adalah kita. Nah, yang terakhir, yang kita masih menanti,
Rasul Petrus tulis ini, aduh aku pakai kemah duniawi ini yang sebentar lagi akan lepas ini. Itu badan tubuh kita. Di 1 Korintus 15 ayat 54, 55, 56 akan dalam sekejap mata satu kedip gitu loh. Pada waktu Yesus menampakkan diri, sangkakala berbunyi, dalam sekejap mata kita lagi menatap dia, kita diubahkan serupa gambar dia. Itu keselamatan terakhir tuh, tubuh. Kalau sekarang sedang bekerja, keselamatan jiwa. Ini, makanya beli emas yang dimurnikan dalam api, pakai pakaian putih, pakai pelumas, minyak urapan, supaya Anda diurapi Kristus. Ini semua bicara tentang transformasi dari dalam keluar. Di ayat 20, and Yesus setelah menawarkan ini, dia tegur, dia hajar, karena kita masih pakai manusia lama. Dan seringkali kita balik lagi ke manusia lama, karena kita masih hidup di dunia yang dikontrol, diperintah, dimanage oleh manusia lama yang tunduk kepada penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh orang-orang yang bekerja di orang durhaka. Ingat ya, Efesus 2 ayat 1 dan 2. Nah sekarang Yesus masuk nih kehidupan Anda. Oke? Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku, ini bukan Yesus di luar loh. Yesus nggak pernah keluar. Yesus selalu ada di dalam batinnya, batin kita, di hati nurani kita, cuman terbelenggu. Ditekan oleh segala macam ulah kita, emosi yang negatif, luka batin yang kita tekan, kita repress, kubur, sangkal, tekan sampai Yesusnya tuh di dalam manusia batin kita terdalam sampai terbelenggu, sehingga Roh Kudusnya berduka, nggak bisa ngapa-ngapain dia. Oke, sampai kita balik ke Tuhan, baru kita fokusnya kembali kepada Yesus yang ada di dalam batin kita, baru dia bisa keluar lagi. Akan memancar aliran kehidupan lagi. Makanya kalau bertobat itu membuat cintanya Yesus balik ke kita. Itulah kunci cinta mula-mula yang kita hilang kembali lagi. Aku berdiri dan mengetuk supaya kamu buka dong pintu hatimu. Dengerin aku berbicara. Ini butuh solitude silence ini. Kalau enggak Anda mau kemana? Mau ke ibadah? Mau ke KKR? Orang Roh Kudusnya, Yesusnya ada di perut Anda, ada di hati Anda. Yohanes 7 ayat 37 kan tadi. Firman-Nya berkata, barang siapa haus mari datang kepadaku. Aku akan beri kamu minum. Dan kalau ayat 38-nya, Yohanes 7 ayat 38, dari dalam hati orang percaya keluar aliran-aliran air hidup. Jadi di mana? Jadi di mana sumber kehidupan itu? Di dalam perut kita. Nggak usah cari di awan. Itu di awan badannya Yesus tanpa rohnya loh. Kayak badan oma tanpa nyawa. Tapi karena Yesus kehidupan dia nggak bisa mati. Tubuhnya aja pulih dari ancur remuk waktu dia bangkit dari mati, utuh sampai Maria Magdalena nggak kenalin dia. Wow. Kayak kita akan semua ngalami yang seperti Yesus alami. Kayak kalau dia butuh 3 hari 3 malam, kita pun juga Hosea 6 katakan dalam waktu hari ketiga mungkin kita dibangkitkan Tuhan. Right? So lihat, aku berdiri di muka pintu mengetuk, jikalau ada orang mendengar. Ini mesti latihan ini, dengar suara Tuhan. Dan membukakan pintu. Jadi kalau kita nggak dengar, kita nggak buka-buka pintu loh. Aku akan masuk mendapatkannya. Kenapa kok mesti latihan mendengar suara Tuhan? Karena suara bising yang lain yang distraksi mendominasi pikiran dan telinga kita, telinga rohani kita. Suara kebutuhan, suara nafsu rakus, suara impulsif, kompulsif, suara kerjaan, suara orang-orang yang kontrol kita, suara orang yang intimidasi kita, suara orang yang benci sama kita, suara nafsu daging kita, external, internal noises, kata C.S. Lewis dalam bukunya Screwtape. Si Screwtape itu setan, suruhannya anak buahnya, kurcacinya si iblis tuh. Akan kita sampai nggak bisa dengar TV lah, suara di waiting room, di bank kek, di airport kek, di restoran kek, TV di mana-mana. Handphone juga suara keluar reel, suara keluar YouTube story, semua keluar. Suaraku kapan didengar? Banyak loh. Yesus itu suaranya banyak kompetitornya. Kita jangan compete dengan siapapun, tapi kita membuat Yesus terkompetisi. Coba kamu buka pintu. Aku mau masuk dan mendapatkannya.
Dan aku mau makan bersama-sama dengan dia. Ini persekutuan intim, koinonia ini. Dan ia bersama-sama dengan aku. Kenapa? Tuhan mau Anda bersama-sama dengan dia. Karena dia mencintai kita. Dan kita nggak bisa hidup tanpa Yesus mencintai kita. Mati kita. Dan barang siapa menang. Menang atas apa? Atas suara-suara lain yang mengalahkan suara Tuhan. Atas segala distraksi. Ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Kalau Anda duduk posisinya berarti Anda menang. Anda udah selesai mengalahkan kedagingan, nafsu dan dosa yang begitu merintangi kita untuk ikut dengan Tuhan. Karena udah duduk, udah kelar. Orang duduk artinya selesai. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama dengan Bapakku di atas tahtanya. Seperti Yesus menang atas daging yang penuh dosa, kita pun juga mesti menang. Nah, inilah bagaimana Tuhan mau kita hidup. Sekarang, kalau Anda duduk bersama Yesus, artinya udah selesai, maka Yesus itu berkata kepada kalian, aku tuh undang anak-anakku loh, supaya mereka datang beli emas murni yang tersedia di pasaran, yang banyak suplainya, nggak usah takut, nggak ada. Dan ini bukan emas 22, 18, 14 karat, 21 karat, ini emas murni, sudah teruji dalam api pencobaan apapun. Dan tersedia langsung yang kualitas emas termurni. Bukan emas yang kayak di dunia. Anda tahu kan emas yang masih bisa dibentuk jadi gelang, jadi pegangan, jadi jam tangan, anting. Kalau kuning itu berarti emasnya bukan murni. Kalau murni kan cair, nggak bisa dibikin gelang. Berarti berapa logam? Makanya 14 karat berarti 7 karat seng, aluminium yang dicampur pakai alloy, jadi keras, mengeraskan cairan emas itu sehingga bisa dibentuk. So Yesus kasih undangan pada yang haus untuk datang ke Yesus untuk minum. Oke, Yesus memberi undangan, kemudian Anda datang, kalau Anda terima, dan Anda biasanya mau datang kalau lagi haus. Dan Anda datang ke Yesus untuk minum. Anda minum aja. Anda kalau udah baca kitab surat Yohanes, Injil Yohanes, Anda akan ketemu ya dari Yohanes 6, roti hidup, air hidup, terang dunia. Yesus keluarin terus siapa dia dalam hidupnya dia. Dan kita butuh dia. Ingat gak waktu Musa dengan berani bertanya, nanti kalau aku ketemu sama Firaun, sama orang-orang Israel yang masih terbelenggu di Israel, aku perkenalkan kamu siapa namanya? Dan di bahasa Inggrisnya berkata, I am the great I am. Aku adalah aku. Yesus kasih undangan, Yesus kasih minum pada yang haus. Sebab dialah roti hidup, dialah air hidup, dialah terang dunia. Apapun yang Anda butuhkan di hidup ini, dialah. Makanya dia jawabannya, aku adalah aku. So, saya undang semua hari ini pada Anda, jangan gak doa. Jangan gak solitude and silence. Jangan abaikan waktu dengan Tuhan. Mati Anda dosa loh. Anda menjauhkan diri dari Tuhan loh. Anda melakukan kejahatan. Anda melakukan Yeremia 2:13 tadi. Menggali lubang yang bukan sumur, yang bocor terus. Dan Anda jahat loh. Jadi tidak datang ke Tuhan alias nggak doa, dosa. Jadi Anda jangan bilang, aku nggak ngerampok, aku nggak nipu orang, aku nggak bunuh orang. Terus Anda berkata, tapi Anda nggak berdoa. Terus Anda berkata nggak berdoa, ya itu kelemahan orang lah. Tapi kan kalau berzinah, bohong, nipu, puterbalikan kenyataan, membunuh, abortus anak diam-diam, berzina, ada will di belakang perkawinannya. Itu jahat tuh. Dan kalau ketangkep basah, wah jadi bahan rame di gereja, di persekutuan doa. Wah itu salah. Di kata Tuhan apa? Anda nggak datang ke Yesus, udah berdosa. Yeremia 2:13. Makanya Yesus selalu ngomong begini, mari kita kembali kepada gembala kita. Mari kita kembali ke jalan yang purbakala, di mana jiwamu tenang.
Kalau hatimu nggak tenang, jiwamu nggak tenang. Kolose 3 ayat 15. Biarlah damai sejahtera Allah menjadi wasit untuk kau menentukan apakah itu dari Tuhan apa bukan. Nah untuk itu Anda mesti balik dulu ke Tuhan. Dengan cara gimana? Tuh terima undangannya. Selalu ada kata mari, mari, mari. Kau datang padaku. Kau yang letih lesu beban berat. Datang padaku, kau yang haus. Kita ini adalah orang berdosa. Diundang secara pribadi kepada juru selamat kita. Yohanes 15 ayat 16 berkata, bukan kamu loh yang pilih aku yang pilih kamu loh. Jangan ger. Makanya Efesus 2 ayat 8 berkata, karena kasih karunia oleh iman kita diselamatkan. Itu bukan kerja keras kita, tapi anugerah Tuhan. Gitu ya. So, kita catat nih ya. Yang dipanggil, yang diundang Yesus hanya yang dosa. Kalau Anda berdoanya ngitung-ngitungan, cuek-cuekan, dingin-dingin sama Tuhan, Anda udah jauh dari Tuhan loh. Kalau Anda jauh dari Tuhan, Yeremia 17 ayat 5-6 berkata, kamu akan mulai tanpa sadar, refleks, mengandalkan kekuatan sendiri, dan mengandalkan orang lain untuk nyenengin Anda. Untuk orang kayak gitu, akan terkutuk dan tidak pernah lihat hari baik. Tapi kalau Anda mengandalkan Tuhan, bagaimana mengandalkan kalau jauh dari Tuhan? Kalau gali sumur lain. Tapi kalau Anda kembali ke Tuhan, dengan dosamu, satu truk penuh dosamu, maka Allah setia dan adil mengampuni kamu. Dan kamu akan seperti tanaman ditanam di tepi sungai yang akarnya selalu mendapat air, tidak pernah tahu dan tidak takut masa kekeringan. Karena selalu di tiap musim berbunga dan berbuah. Tidak pernah lihat hari buruk. Dan Anda diundang secara pribadi kepada juru selamat Anda. Ini adalah hak istimewa yang Allah sediakan pada kita. Jadi doa adalah hak istimewa. Untuk kita masuk ke dalam jalur hidup yang baru itu. Yang berlimpah dengan kasih karunia. Dan belas kasihan, dan rahmat, dan favor of God, kemurahan Tuhan. Amsal 3 ayat 3-7, udah deh menjadi hidup Anda. Anda akan mendapat kasih sayang dari Allah, kasih sayang dari manusia. Apa yang kau kerjakan dibikin berhasil. Ini hak istimewa bagi setiap orang berdosa yang mau rendah hati, ngaku dosa. Udah orang berdosa untuk ngaku dosa tuh rendah hati banget tuh. Datang ke Tuhan dan terima uluran tangan Tuhan. Hadirat Tuhan available, tersedia, hadiratnya tersedia bagian untuk berapapun, kapanpun Anda butuh, saat ini pun. Sebab Yesus adalah kehidupan dan kebangkitan. Dia hidup kok, makanya dia tersedia bagi kalian. Hadiratnya tuh pasti tersedia. Bagian untuk saat ini, sebab Yesus adalah the resurrection and the life. Itu kan yang dia omong terakhir kali sebelum dia ke kayu salib. Itu mujizat terakhir, Lazarus dibangkitkan dari mati. Enggak semua orang mati dibangkitin loh. Hanya untuk pengajaran dia lakukan itu. So Yohanes 11 ayat 17. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya lah Lazarus setelah 4 hari. Sudah jadi bangkai. Berbaring dalam kubur, udah sengaja menjadi bangkai, ditunda 2 hari, dia gak datang ke Betania. Disengajain loh untuk buktikan he is the resurrection and life. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Mereka akrab sekali ini. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tapi Maria tetap tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, ditodong nih, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti gak mati. Dia tuntut, pokoknya kalau aku lihat engkau mati hilang, kematian pasti gak ada. Dia yang mengatakan kematian pasti gak ada, kehidupan aja yang ada, itu siapa? Marta ya. Jadi dia tuh nuntut, demanding, atau dia memohon supaya kehidupan Yesus itu mengalir di Lazarus. Ngotot deh. Dia ngatur Tuhan loh ini. And jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. I am the resurrection and the life. Jadi mestinya kalau mau ngalami kehidupan dia ngapain?
datang ke Tuhan, spending time dengan Yesus, bangun intimate relationship, bukan perintah-perintah. Jadi Marta tuh kenal Tuhan pakai kepala, tapi hatinya jauh dari Tuhan. Barang siapa percaya kepadaku, percaya itu kan di hati, bukan di intelek. Dia akan hidup walaupun dia udah mati. Yang mati aja bisa hidup kok, karena hatinya percaya. Karena hatinya akrab, intim dengan Tuhan. Hidup. Dan yang percaya kepadaku, hidup relationship-nya. Karena hatinya trust in Jesus. Tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Kematian dan kebangkitan Yesus dengan perkataan ini membuat hadirat Tuhan Yesus tersedia sampai saat ini. Membungkus bumi kita. Tidak membuat Yesus jauh, justru semakin dekat. Jadi kematian kebangkitan Yesus, wah, bikin Yesus reality secara realistik dekat sama kita. Karena dia maha hadir, omnipresent, omniscient, omnipotent. Maha hadir, maha tahu, maha kuasa. Ternyata maha tahu, orang dia hadir di mana-mana kok. Tapi dia belum tentu dikasih tempat oleh Anda dan saya, yang bikin kalau kita malas doa, untuk kita buka hati supaya dia hadir secara khusus buat kita. Nah itu yang bikin perbedaan, itu yang akan bikin transformasi. So saya mau tantang kepada Anda semua di kitab di Yohanes yang pasal 11 tadi. Okay? Yesus berkata bahwa sekarang saudara-saudara, aku mau mengikatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Paulus ini nggak main-main ya, hidupnya itu betul-betul di 100% nggak lepas daripada kehadiran Yesus, nggak lepas dari air sumur hidup itu. Dia nggak pernah gali sumur lain. Dia cuman datang ke Yesus untuk berada bersama Tuhan. Itu dinyatakan oleh Paulus di 1 Korintus 15 ayat 1 terus sampai ayat 23. Anda mesti renungkan berkali-kali. Makanya dia bolak-balik tuh ngabarkan Injil. Injil tuh kamu mesti tahu. Itu mengenai kematian, penderitaan, kematian Yesus, bangkit hari ketiga supaya ada sumur kehidupan. Barang siapa haus datang ke situ pasti akan hidup dan bangkit dari kehancuran semua. So, saya harus berpisah, kita udah sampai penghujung acara ini. Saya berdoa agar Anda jangan gak berdoa ya. Anda mesti berdoa. Karena tanpa doa Anda jauh dari Tuhan. Anda hidup tanpa Tuhan mati. Kayak ranting anggur kepotong, ya mati. Waktu kepotong mungkin mesti hijau. Berapa hari kemudian akan coklat. Karena putus dari sumber hidupnya. Jangan seperti ranting yang dipotong. Tanpa doa Anda berdosa. Kita tutup dengan doa ya. Bapa, aku berdoa dalam nama Yesus. Kami gak mau berdoa untuk makan pagi, siang dan malam. Kami gak mau berdoa karena kami punya kebutuhan. Kami takut miskin, takut tekor. Takut gak punya apa-apa, takut tadi dirugikan. Takut simpanannya hilang. Kami berdoa karena kami harus hirup air hidup itu. Kami harus menimba dari sumur kehidupan itu. Kami mesti hidup dari aliran air hidup itu. Bukan karena kami punya kebutuhan. Karena tanpa Kristus kita gak bisa buat apa-apa. Roh Kudus ingatkan kami, dosa yang paling fatal, dosa tidak berdoa. Biar melalui kematian Yesus Kristus dan kebangkitannya, kita lari ke jalan yang hidup dan jalan yang baru itu yang dicurahkan oleh darah Yesus dan tubuh yang dihancurkan. Supaya kita bisa datang ke tahta Allah untuk selalu hidup dalam kelimpahan kasih karunia dan rahmat. Terjadilah ini bagi setiap kita yang hadir dan berjalan dan belajar dan menjalani firman yang dibagikan ini dengan seksama. Supaya hidup kita tidak berada bersama Tuhan setiap detik, setiap hari. Aku minta Roh Kudus tolong kami, sadarkan kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Oke, kita berjumpa lagi di hari Sabtu jam 10 sampai jam 11 WIB atau jam 11 sampai jam 12 WITA
Dan hari Sabtu kita berjumpa di Bali, Gereja Generasi Apostolik di Sunset Boulevard di Hotel Trans Resort Hotel Boardroom. Sampai jumpa di Bali hari Sabtu. Tuhan berkati.